Oleh karena itu, sebelum kita bahas mengenai Rasulullah SAW, saya ingin mengutarakan satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahi bi amrih. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya bapak-bapakmu, anak-anakmu, sanak kerabatmu, istri-istrimu, suami-suamimu, perdagangan yang engkau takut rugi, kemudian harta benda, jabatan dan sebagainya, rumah-rumah tinggal yang engkau sukai, kalau semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad fi sabilih, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu sampai aku turunkan perintahku. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita menyintai siapapun, apapun melebihi Allah dan Rasulnya. Faham? Faham? Kenapa? Karena siapapun yang kita cintai pasti akan berpisah dengan kita. Betul? Berapapun tinggi jabatan kita pasti ada pensiunnya. Betul? Berapa banyak pun harta kita pasti akan kita tinggalkan. Hanya Allah dah yang abadi, yang kita semua akan pulang kepadanya, dan Rasulullah adalah pembimbing kita dalam rangka mencapai kehidupan yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Kalau nanti ada yang masuk neraka bukan karena Tuhan tak sayang hambanya, kalau nanti ada yang masuk ke surga itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Tererererereng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alimin ulama, para kiai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kepala Desa Jaya Sampurna, bukan Jaka Suara, bukan. Bapak Muhsin, kemudian aparatur pemerintah. Di sini ada Pak Kapolsek yang mewakili, Pak Dan Ramil, dan ada Pak Camat, Pak Lurah. Kemudian kepada Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Musola Indonesia, Fahmi Tamami, yang saya hormati. Dan saya mau tanya, di sini ada fans Roma Irama enggak?
Ada fans Soneta enggak? Itu kalau disingkat Forza. 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 Alhamdulillah. Sambutlah kedatanganku. Terus. Udah. Hadirin wal hadirat, tujuan kita berkumpul di tempat yang mulia ini pada malam hari ini tak lain dan tak bukan dalam rangka memperingati hari lahir Rasulullah SAW, dalam rangka untuk mempertajam pengenalan kita terhadap sosok beliau SAW, dan selanjutnya untuk mengagumi beliau, mencintai beliau, dan selanjutnya bisa mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam. Betul? Oleh karena itu, sebelum kita bahas mengenai Rasulullah SAW, saya ingin mengutarakan satu firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahi bi amri. Sadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan ya Muhammad kepada manusia, seandainya bapak-bapakmu, anak-anakmu, sanak kerabatmu, istri-istrimu, suami-suamimu, perdagangan yang engkau takut rugi, kemudian harta benda, jabatan dan sebagainya, rumah-rumah tinggal yang engkau sukai, kalau semua itu lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya dan berjihad fi sabilih, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri. Tunggu sampai aku turunkan perintahku. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita menyintai siapapun, apapun melebihi Allah dan Rasulnya. Faham? Faham? Kenapa? Karena siapapun yang kita cintai pasti akan berpisah dengan kita. Betul? Berapapun tinggi jabatan kita pasti ada pensiunnya. Betul? Berapa banyak pun harta kita pasti akan kita tinggalkan. Hanya Allah dah yang abadi, yang kita semua akan pulang kepadanya, dan Rasulullah adalah pembimbing kita dalam rangka mencapai kehidupan yang selamat, bahagia dunia dan akhirat. Oleh karena itu, rugi dan rugi, celaka dan celaka manusia yang menyintai siapapun dan apapun melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, saya akan mulai untuk pengenalan kita terhadap sosok beliau sallallahu alaihi wasallam. Boleh saya sampaikan biografi singkat beliau? Boleh? Baik, dalam rangka memperdalam pengenalan kita kepada sosok beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Gharib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ats bin Adnan. Selanjutnya beliau adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlahir pada subuh hari Senin, tanggalnya tanggal hari kemerdekaan Indonesia lahir tanggal berapa? 17 Agustus. Kamu lahir tanggal berapa? Ingat.
Masa Rasulullah nggak tahu hari lahir beliau? Tanggal berapa? Harinya hari Senin, tanggalnya 12 bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah, bukan tahun macan. Kenapa dikatakan beliau sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun gajah? Karena ketika saat beliau dilahirkan di kota Makkah terjadi penyerangan tentara gajah di bawah pimpinan Raja Abrahah yang tujuannya mau menghancurkan Ka'bah. Saat itu Allah memerintahkan tentaranya yang berupa burung-burung ababil dengan menggenggam batu-batu api dan melontari tentara gajah sampai lumat seperti rumput yang dikunyah. Cerita ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fil. Masih ingat? Masih ingat? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim sayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Oleh karena itu beliau dikenal lahir pada tahun gajah. Nah kemudian beliau ini adalah nabi dan rasul terbesar teragung di antara 124.000 nabi. Ada berapa nabi? 124.000 jumlah nabi. Di antara 124.000 nabi terdapat 313 rasul. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang teragung, rasul yang teragung di antara seluruh nabi dan seluruh rasul. Paling tidak ada 4 alasan. Berapa? Ada 4 alasan. Yang pertama, karena wilayah dakwah beliau SAW tidak sama dengan wilayah para nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bangsanya masing-masing. Likulli ummatin nabiyyin, semua bangsa punya nabi sendiri-sendiri. Seperti contoh Nabi Lut alaihi salam diutus Allah Subhanahu wa taala hanya untuk bangsanya yaitu bangsa Sadum. Nabi Hud alaihi salam hanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangsanya yaitu bangsa Ad. Nabi Saleh hanya untuk bangsa itu bangsa Thamud. Begitu juga Nabi Isa alaihi salam yang dikenal dengan nama Yesus Kristus, beliau pun hanya diutus untuk Bani Israel saja. Dalam Al-Qur'an dijelaskan wa 'allamahul kitab wal hikmah wat Taurat wal Injil wa rasulan ila Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa diajarkan kepada Nabi Isa alaihi salam tentang kitab, tentang ilmu hikmah, tentang Taurat dan Injil dan sebagai rasul dari bangsa Israel. Faham? Dan ini dikuatkan dalam Injil Matius pasal 10 ayat 5 dan 6 yang berbunyi, kedua-belas murid itu diutus oleh Yesus. Kemudian ia berpesan kepada mereka, jangan kalian menyimpang ke bangsa-bangsa lain atau memasuki kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba Israel. Lain dengan Nabi kita Muhammad SAW, beliau tidak diutus hanya untuk bangsa Arab, beliau diutus untuk seluruh bangsa-bangsa di dunia, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Ya Muhammad, tidaklah engkau aku utus kecuali untuk seluruh manusia di dunia. Alhamdulillah. Makanya para nabi sebelumnya karena tugasnya untuk bangsanya masing-masing itu cuma diberikan suhuf, diberikan kitab suci yang tipis-tipis. Karena Nabi Muhammad tugasnya adalah untuk dunia internasional, maka beliau dibekali dengan Al-Quranul Karim yang Allah SWT mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum
Hari ini aku sempurnakan agamamu. Ma faratna fil kitab min syai'. Tidak ada aku tinggalkan dalam Al-Quran. Seluruh aspek kehidupan manusia ada bimbingannya dalam Al-Quran. Seluruh problematika manusia, mulai individual, nasional, global, ada solusinya, ada jalan keluarnya dalam Al-Quranul Karim. Nah, inilah salah satu kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, saya rasa itu hikmah daripada peringatan Maulid, dan saya akan tutup dengan sebuah lagu dengan catatan semuanya ikut kur. Setuju? Setuju? Oke, sebelum kur, sebelum nyanyi, coba kita latihan kur dulu ya. Kurnya ada dua. Yang pertama yang pertama kalau tangan saya jatuh bunyi hey. Tangan jatuh bunyi hey. Coba. Lagi. Nah. Yang kedua wirid huha. Wirid kayak gini, lihat jumlahnya 5. Hu ha hu ha hu. 5. Dimulai dengan hu, ditutup dengan hu. Jumlahnya 5. Hu ha hu ha hu. Faham? Paham? Nah, coba latihan dulu ya. Wirid yang pertama wirid hey, tangan jatuh bunyi hey, ya. Yang kedua hu ha hu, ya. Jangan ada ha lagi. Hu ha hu, ya. Semuanya, ya. Oke, sudah siap? Sudah siap? Kalau mau melacur, kompak. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul? Betul? Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu, mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah.